Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, seperti yang kita lihat IHSG kemarin turun 0,56%. Kalau teman-teman mau ngelihat detailnya, gue udah bahas tentang IHSG ini, proyeksinya kemana, berpotensinya. Teman-teman silahkan nonton dua video sebelumnya ya. Dan tapi gue mau kasih tahu sedikit bahwa IHSG ini closing di bawah MA20, yang dimana garis biru yang di sini ini adalah MA20 ya. Dia masih close di bawah MA20, yang artinya dia masih belum bisa dikatakan uptrend. Maksudnya belum bisa dikatakan kuat gitu ya, karena dia jebol MA20-nya. Nah, teman-teman perhatiin dari 20 Juli itu dia bertahan di atas MA20, jebol dan rebound. Nah, apakah yang terjadi kalau dia ini masih di bawah MA20? Ya berpotensi terus turun sampai ke 7100 ya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi gue cuma ngingetin jangan terlalu agresif gitu teman-teman. Sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang kita mau analisa. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu teman-teman bahwa analisa ini gue cuma buat analisa supaya bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan ya, dalam bertrading maupun berinvestasi. Gue lihat ada yang komen bahwa disangkanya gue pom-pom. Sorry banget, gue anti banget buat yang pom-pom, apalagi ngambil keuntungan dari kekalahan lu pada gitu ya. Tapi niatnya gue adalah gue bagi analisa supaya kita sama-sama bisa cuan. Jadi bagi yang merasa gue pom-pom, silahkan skip video ini, jangan tonton, dan silahkan unsubscribe. Oke? Sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang kita mau analisa. Jadi gue harap teman-teman ini cuman gambaran aja, dan teman-teman harus lakuin research sendiri lagi. Oke? Siap? Semangat. Yuk. Sekarang saham yang pertama kita mau lihat adalah Breeze. Jadi kemarin Breeze itu gue lihat menarik karena dia berhasil breakout ya, breakout dari yang di sini, dia koreksi ke sini, dia rebound ketahan MA100 dan nge-breakout MA50 dengan volume yang cukup besar ya. Terus doji volume cukup besar dan dia koreksi ke neckline lagi dengan volume yang kecil, rebound dengan volume cukup besar. Dan yang dimana reboundnya kemarin hari Jumat itu 23 September, dia ini reboundnya udah berhasil nge-breakout MA200. Tapi untuk entry Breeze kalau gue pribadi belum. Kenapa? Kita lihat belajar dari historinya bahwa waktu dia nge-break MA200, dia bikin shadow seperti ini, dia belum berhasil closing hijau, beneran hijau di atas MA200, dia turun. Oke? Lihat juga di 22 Agustus sama, dia belum berhasil nge-break candle mohawk begini, turun. Jadi untuk sekarang beli Breeze, kalau gue mau bener-bener nunggu dia berhasil close di atas MA200, yang dimana MA200 sendiri adalah 1580 ya. Jadi kalau dia berhasil nge-break 1580 dan closing di atas itu, maka Breeze masuk ke pantauan dan menarik untuk kita simak. Dan kalau kita lihat stokastiknya juga menarik, dia akan golden cross, MACD juga kelihatan akan golden cross. Jadi untuk Breeze pastiin dia berhasil close di atas MA200 dulu ya teman-teman. Coba kita lihat broksumnya ya, si Breeze. Oke, kita lihat nih ya Breeze dari tanggal 23 ya, kemarin Jumat ya. Oke, Breeze kelihatan big akum teman-teman. PD beli 13,3 miliar, BK udah beli 5,4 miliar, 15,67 ya. Kelihatan ini diakumulasi, teman-teman udah mulai diakumulasi untuk Breeze sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat pakai MA20 juga kita lihat ya bahwa Breeze nggak berhasil break di atas ini MA200 ya. Tuh ya, Breeze nggak berhasil closing di atas MA200. Jadi tunggu dia sampai beneran valid hijau ya. Coba kita lihat foreign ya teman-teman, kita lihat foreign Breeze. Oke, Breeze diakumulasi tanggal 23 5 miliar, tanggal 22 2 miliar, 2,5 miliar ya. Coba kita lihat berarti average-nya mereka dari tanggal 22.
Dari tanggal 22 ini kita lihat average-nya dari big money, dia tuh di 1573, 1550, 1556 atau 15560 ya. Jadi Breeze kemarin kan 1575. Nah, kalau gua dari strategi gua pribadi untuk Breeze, gua nggak mau beli deket sama-sama mereka ya. Gue maunya bener-bener dia tunggu close hijau di atas EMA 200. Nah, kalau menurut teman-teman strategi yang terbaik untuk Breeze gimana? Dan apakah Breeze menarik? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya yang kita mau analisa. Sebetulnya ini saham yang jarang banget gue pantau, WMPP Widodo ya. Karena ini kan saham baru IPO ya teman-teman ya. Belum lama kan IPO tuh ya, Desember 2021. Jadi pergerakannya juga masih kurang untuk bisa dianalisa dengan matang gitu. Tapi candlenya si WMPP ini menarik karena dia naik sampai 17%, volumenya cukup gila. Dan kenaikan dia ini didasari dari rebound dari MA 100. Teman-teman lihat ada yang cover dia di jebol MA 100, nggak dikasih selama 3 hari beruntun, 21, 22, 23 nggak dikasih, dia closing di bawah MA 100 ya. Ini garis merah nih, MA 100. Dan ada yang cover, akhirnya tanggal 23 di break naik 17%, nge-break out dari MA 50. Cuman sayangnya emang ada mohawk sedikit. Jadi menurut gue ini menarik juga ya. Kenapa dia bisa nge-break begini dengan volume yang cukup besar. Dan kalau misalkan kita ngelihat, kita coba tarik ya. Di sini tuh ada resistance yang becoming support sekarang di area ini ya. Tuh ya teman-teman perhatiin. Dan juga ada supportnya di MA 50 ya, di 158. Coba kita lihat stokastik, menarik ya, golden cross. MACD terlihat akan golden cross, udah naik ke atas begini. Coba kita lihat Broxum, si WMPP ini diapain. Oke, WMPP dari tanggal 23 aja dulu, 23 kelihatan big akum ya teman-teman, tapi ngebuang AK sama BK. Jadi yang beli ini si if paling banyak nih, 25 miliar ya. Dia beli 25 miliar di average 153. Nah, untuk WMPP sendiri ini udah jelas kelihatan bandarnya si if ya. Kenapa? Karena broker-broker yang lain ini masuknya receh banget, 158 juta, 99 juta ya, receh. Average mereka tinggi-tinggi tapi receh. Nah, tapi kalau si if kan dia dominan banget ya, 25 miliar sendiri 153. Jadi menurut gua agak sedikit riskan kalau kita mau masuk WMPP karena sekarang udah 164. Kalau kita mau tunggu 153 di area sini teman-teman. Tapi kalau kita tunggu sampai 153, menurut gue itu udah agak jelek karena candlenya mesti close di bawah MA20 iya betul. Candlenya harus close di bawah MA50 dan MA20-nya. Ini MA20-nya yang di sini ya. Garis biru. Yang ini MA50. Jadi kalau misalkan dia mesti turun ke 153 lagi agak kurang bagus ya. Begitu. Jadi untuk WMPP menurut teman-teman gimana? Masih ada kesempatan nggak sih untuk kita koleksi? Kita lihat ya foreign ya. Tapi foreign harusnya ini sih. Oke nih. Si WMPP sendiri masih diakumulasi 7,5 miliar ya. Netnya 7,5 miliar. Ya udah jelas ya, si if kan beli banyak, tapi nge-sell ini pasti udah kelihatan BK sama AK ya. Sampai 18 miliar tuh. Teman-teman bisa lihat lah ya. Ini pasti ada foreign juga yang jual banyak ya. Teman-teman kalau ini diakumulasikan ini buangannya banyak nih. Jadi si if sendiri 25,8. Average mereka 153. Coba kita lihat lagi totalnya ya. Mereka tuh sebetulnya akumulasi udah dari lama teman-teman. Teman-teman perhatiin dari tanggal 8 September. Kita lihat ya. Total akumulasinya berapa sih? 8 September sampai sekarang. Big akum ya. Oke, si if 154 32 miliar. Berarti tetap paling banyak dia kemarin beli di tanggal 23. Oke. Kenapa? Ya karena ya beli paling banyak dia tuh 25 miliar di average 153 di sini. Oke, kalau dari stokastik WMPP menarik, tapi untuk entry-nya menurut gua masih terlalu tinggi. Ada dua opsi. Yang pertama kita beli di 158 sorry. Kalau menurut gua sih itu ya.
Kalau turun di bawahnya kayaknya agak jadi jelek nanti takutnya. Jadi 158 harusnya udah best price. Seperti itu sih teman-teman. Menurut teman-teman UMPP gimana? Menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya yaitu LPPF ya. LPPF teman-teman tahu lah ya, Matahari. Waktu itu gue sempat bahas Matahari, bahwa Matahari ini downtrend. Tapi teman-teman, gue cuma mau ngasih tahu deh, Matahari ini teman-teman udah boleh simak ya. Jangan lupa, karena kalau dia breakout dari downtrendnya ini, Matahari berpotensi untuk reversal ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini Matahari sendiri juga kan plus minus ya, antara ramai sama sepi. Kebanyakan orang beli online, tapi ya beberapa juga ada yang maunya beli offline. Dan untuk Matahari sendiri, gue sih masih ngelihat sekarang ini karena udah lumayan nggak terlalu ketat masalah COVID, Matahari udah sedikit rame nih teman-teman. Tapi lagi-lagi gue selalu minta teman-teman pastiin bahwa harus ada candle reversal dan pattern reversal dulu baru kita mulai entry. Dan sementara kan gue pasang alarm di sini ya di 4280, artinya walaupun si Matahari ini dari kemarin itu dia naik terus, belum gue mau lirik dan gue mau beli kalau dia belum berhasil closing di atas trend line dia yang di sini downtrend. Oke. Jadi kalau dia bisa sampai ke 4260 minimal, maka baru boleh kita lirik ya. Sementara downtrend, jadi jangan beli di saham downtrend gitu ya, karena risknya menurut gue lebih besar dan rewardnya agak kurang signifikan. Kalau kita ngelihat dari stokastik, kelihatan dia ada kenaikan golden cross dan MACD juga golden cross. Tapi lagi-lagi untuk LPPF sendiri, gue maunya tunggu dia breakout dari downtrend channelnya dia. Coba kita lihat broksumnya LPPF. 23 September, big distribusi, netral small akum. Jadi si Aka nih udah mulai beli 2,4 miliar di average 4038. Coba kita lihat foreign si LPPF. Oke, foreign terlihat masih distribusi 463 juta ya. Dan untuk LPPF sendiri emang masih kecil ya, transaksinya masih nggak terlalu besar, net value-nya aja cuma 5,4 miliar gitu teman-teman. Jadi menurut teman-teman LPPF seperti apa? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya, itu MDLN, Motherland. Nah, MDLN sendiri kan udah sempat gua analisa waktu itu. Dia sebetulnya targetnya dia bisa ke 145 kalau dari Fibonacci extension. Tapi menarik kalau kita pakai teori Fibonacci ya. Ini kita tarik dari swing low ke swing high dia di sini, dia kan berhasil nge-break 126 dengan volume yang cukup gila. Dan dia turun, akhirnya kejebol di 16 September ya. 126 ini kejebol, supportnya dia jebol dengan volume yang gede, dan dia koreksi terus, tapi low volume lama-lama. Teman-teman lihat low volume, candle doji menarik dan reboundnya dengan volume yang cukup besar. Teman-teman perhatikan ya, cukup besar dari candle kemarin ya. Dan hari kemarin Jumat koreksi low volume. Dan teman-teman perhatiin, dia ini berada di support ya. Support ini di 0,618 Fibonacci, di mana di sini dikatakan bahwa ini adalah golden ratio dari saham uptrend seperti itu ya. Jadi kalau untuk BOW sendiri bisa teman-teman tunggu ke 115, terdekatnya target ke 126 ya. Kalau kita ngeliat stokastik menarik nih, udah mulai golden cross MACD, tapi kelihatan masih akan melemah. Nah, coba kita lihat broksum MDLN yang terjadi. Nah, MDLN emang kelihatan masih big distribusi, tapi perhatiin low volume, net value cuman 1 miliar ya, 1 miliar. Yang beli YP 245 juta ya. Menurut gua volumenya masih kurang menarik untuk kita pantau, low volume lah. Coba kita lihat MDLN. Oke, MDLN dari foreign sendiri juga masih didistribusi dari tanggal 20 sampai 23. Lagi-lagi dikit ya, cuman 1M 100 juta, tiba-tiba 1,7M 200 juta. Jadi lama-lama dia makin low volume. Dan untuk MDLN sendiri sebetulnya masih uptrend teman-teman, bisa lihat ya, masih uptrend nih, masih cukup uptrend. Jadi dia masih ketahan di MA 50-nya dia. Oke, garis kuning nih ya. Jadi ini Fibonacci di sini masih menarik.
Kalau misalkan mau BOW menurut gue oke juga sih 115, tapi pastiin dia tunggu waktu dia di 115 terus ada yang nge-cover atau candle hijau baru kita mulai entry. Kalau enggak ya jangan gitu ya. Jangan nangkep pisau jatuh. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Lagi-lagi teman-teman, disclaimer on ya. Ini cuma analisa, nggak ada ajakan jual atau beli dan gimana-gimana ya. Semuanya kembali ke teman-teman. Gue cuma berusaha men-share apa pandangan gue tentang saham tersebut. Dan terima kasih teman-teman bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk supportnya dan mohon bantuannya juga teman-teman untuk terus like video ini, subscribe channel ini, dan juga bagikan video ini jika dirasa bermanfaat supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin berkembang luar biasa dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.